Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali mengenai pembahasan materi perulangannya. Di bagian sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai perulangan for ya. Jadi kalau perulangan for itu intinya adalah digunakan untuk melakukan sejumlah statement ya dengan jumlah elemen data yang sudah ditentukan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah perulangan while ya. Jadi berbeda dengan perulangan for tadi ya, walaupun sebenarnya cara penggunaannya hampir sama, cuma bentuk umumnya ini berbeda ya. Jadi kalau untuk perulangan while di sini, perulangan while ini digunakan yaitu untuk melakukan perulangan selama kondisinya itu bernilai benar. Jadi bentuk umumnya seperti ini, ada while, kondisi, kemudian di sini ada statement. Jadi selama kondisinya ini bernilai benar ya, selama kondisinya ini bernilai benar, maka statement-statement yang di bawahnya ini akan dikerjakan, begitu ya. While kondisi statement. Kalau misalkan dibuat dalam flowchartnya seperti ini, jadi kondisi di sini selama kondisinya ini bernilai true atau benar, maka statement-statement ini nanti yang akan dikerjakan. Oke. Beda dengan for tadi ya. Kalau for tadi jumlah elemen datanya itu tadi juga sudah ditentukan. Oh, kalau misalkan sudah ditentukan 5 ya berarti ya nanti yang ditampilkan adalah 5 elemen data seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, kemudian kalau untuk perulangan while itu sendiri, kita lihat ya di sini. Perulangan while ini di sini ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while. Sehingga kondisi ini benar atau terpenuhi dan pengulangan itu bisa dilaksanakan. Jadi artinya pada saat kita mau melakukan perulangan dengan while, pada saat awal ini tadi, ini kondisinya akan diuji terlebih dahulu. Kalau kondisinya ini terpenuhi, baru dia atau bernilai benar, baru dia akan bisa menjalankan statementnya ini. Tetapi kalau misalkan kondisinya di sini bernilai salah, ya kondisinya di sini bernilai salah, dia tidak akan menjalankan statement ini. Gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi di sini ada pengujian terlebih dahulu sebelum masuk ke perulangan while di situ ya. Kondisinya di situ bernilai benar atau tidak. Kalau benar berarti bisa melanjutkan menjalankan perintah yang ada di dalam statement while tadi. Tapi kalau salah ya berarti akan keluar dari perulangan while itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada juga suatu instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada saat kondisi perulangan tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Jadi nanti di sini juga menggunakan nilai counter juga dalam perulangan while ini gitu. Kalau nilai counternya akan terlihat sekali. Beda kalau di perulangan for tadi ya, penambahannya, kalau misalkan penambahannya satu-satu bisa secara otomatis, tapi kita juga bisa men-setting misalkan penambahan atau pengurangan ataupun yang lainnya ya. Nah, nanti di sini juga diperlukan adanya counter ya untuk mengubah nilai nilai variabelnya nanti supaya perulangannya bisa berpindah ke perulangan yang lain gitu ya. Nah, di sini ada contoh. Misalkan contoh di sini adalah menampilkan angka 1 hingga 15. Menampilkan angka dari 1 hingga 15. Di sini algoritmanya adalah pertama kita deklarasikan dulu, yaitu angka ini sama dengan 1 karena nilai yang nantinya akan mulai ditampilkan adalah 1 ya. Angka sama dengan 1.
Kemudian di sini ada deskripsi atau deskripsi untuk perulangannya. Jadi while angka kurang sama dengan 15, berarti ini adalah kondisi yang diuji. Jadi selama nilai angkanya itu kurang dari sama dengan 15, ya, selama ini bernilai benar, maka statement yang di bawahnya ini cetak angka, kemudian angka sama dengan angka plus 1, ini akan dikerjakan gitu ya. Jadi selama kondisinya ini bernilai benar, maka statement di bawahnya ini akan dikerjakan gitu. Dan angka sama dengan angka plus 1 ini adalah merupakan nilai counternya. Kalau misalkan kalian di sini tidak menambahkan counter ini, misalkan angka sama dengan angka plus 1 ini tidak ada, cuma cetak angka saja, maka nanti yang dicetak itu hanyalah nilai angka 1 saja dan tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Karena kan dianggapnya di sini nilai angka pertama kali yang diisikan di sini nanti kan 1. 1 apakah lebih kecil sama dengan 15? Iya. Berarti kan kondisinya itu bernilai benar terus. Kalau bernilai benar terus berarti kan tidak terbatas yang ditampilkan datanya. Gitu. Itu kalau misalkan nilai angkanya ini angka sama dengan angka plus 1 ini tidak kalian tambahkan gitu. Nanti bisa kalian coba. Oke? Nah, ini tadi ya algoritmanya. Jadi mulai, kemudian berikan nilai awal angkanya, misalkan tadi sama dengan 1. Kemudian tadi jika angka lebih kecil sama dengan 15, jadi selama angkanya ini nanti lebih kecil sama dengan 15, maka kalian bisa melakukan cetak angka. Kemudian nanti di sini memberikan nilai counternya, angka sama dengan angka plus 1, atau ini sebenarnya bisa kalian sederhanakan menjadi angka plus sama dengan 1. Ya, itu sama aja. Ini bisa kalian sederhanakan seperti itu. Kemudian ulangi langkah ketiga. Ulangi langkah ketiga berarti kita menguji lagi di sini nanti nilai angkanya. Tapi kalau misalkan ini kondisinya sudah tidak memenuhi, sudah tidak bernilai benar lagi, maka nanti akan menampilkan ucapan terima kasih. Ya, kemudian selesai. Oke. Jadi kalau dibuatkan flowchartnya seperti ini, jadi angka sama dengan 1, kemudian di situ angka apakah lebih kecil sama dengan 15? Oh, kalau iya nanti cetak angka. Kemudian tadi ada counter, angka sama dengan angka plus 1, berarti balik ke sana. Kalau udah nilai angkanya bertambah, berarti nanti diuji lagi. Seperti itu. Kemudian kalau tidak, nanti akan tampil cetak terima kasih. Kalau misalkan di sini kondisinya sudah tidak bernilai benar. Begitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, prosesnya seperti ini. Ini yang perlu kalian ketahui sekali. Di sini Ibu tambahkan tabelnya. Ini hanya untuk kenapa sih hasilnya kok bisa 15 itu asalnya dari mana gitu. Ya, ini untuk memudahkan kalian memahami. Oh, kalau misalkan perintahnya seperti ini, misalkan kalian tanpa dengan menggunakan program, kalian sudah tahu, oh hasilnya harusnya seperti ini, gitu, ya. Makanya ini kalian harus paham prosesnya. Oke, di dalam perulangan di sini, ya, yang perlu kalian ketahui, angka sama dengan 1, nih ya, angka sama dengan 1. Berarti nilai awal dari angka ini adalah 1. Baik. Kemudian di sini ada kondisi angka lebih kecil sama dengan 15. Ibu tuliskan di sini. Ini adalah kondisi yang akan diuji. Jadi jika selama benar nanti akan menampilkan tulisan ini bilangan ke, kemudian di sini angka. Berarti akan menampilkan angka ya. Gitu. Angkanya nanti di situ berapa. Kemudian di sini ada angka sama dengan angka plus 1. Angka sama dengan angka plus 1 ini untuk counter dari si angka, supaya nilai angkanya itu berubah. Jadi nanti pertambahannya adalah sebanyak 1. Nah, sekarang kita jalankan. Kalau ini dibaca, programnya kan mulai dari angka sama dengan 1. Terus kita uji, angka di sini pertama kali nilainya 1. Ini 1
apakah lebih kecil sama dengan 15? Iya. Berarti kalau iya, berarti ini dikerjakan. Berarti nanti akan tampil tulisan bilangan ke. Nah, di sini angkanya berapa yang ditampilkan? Angka dari yang terakhir tadi adalah angkanya 1. Berarti yang ditampilkan di sini angkanya adalah 1. Berarti nanti tampilan pertamanya adalah bilangan ke 1. Nah, berikutnya di sini di bawahnya ada angka sama dengan angka plus 1 nih. Angka sama dengan angka plus 1. Angka tadi nilai terakhirnya adalah 1. Berarti 1 ditambah 1. Berarti nilai angka sekarang yang terbaru itu adalah 2. Nah, berarti angka di sini sekarang nilainya 2. Nah, setelah menjalankan ini apa? Kembali lagi ke perulangannya. Berarti kembali ke pengujiannya. Nah, sekarang kondisi yang diuji di sini untuk angka di sini yaitu sekarang nilainya adalah 2. 2 apakah lebih kecil sama dengan 15? Iya. Kalau iya berarti tampilkan angkanya adalah 2. Berarti yang ditampilkan di sini adalah bilangan ke 2. Nah, kemudian angka di sini bagaimana? Akan berubah lagi, akan bertambah lagi, angka plus 1. Angka terakhir tadi nilainya adalah 2. Berarti 2 ditambah 1. Sekarang nilainya adalah 3. Berarti angka di sini adalah 3. 3 di sini kembali lagi ke kondisi lagi awalnya. Berarti angka yang diuji di sini sekarang adalah nilainya 3. 3 apakah lebih kecil sama dengan 15? Iya. Berarti kalau iya berarti lakukan lagi. Ya, statement ini akan dicetak lagi bilangan ke. Angkanya berapa sekarang? Nah, yang dicetak adalah angkanya adalah 3. Kemudian kembali lagi ke bawah di sini. Angka sekarang berapa? Berarti angka sama dengan angka plus 1. Angka yang terakhir tadi adalah 3. Berarti 3 ditambah 1. Berarti sekarang adalah 4. Begitu, ya. Berarti angka di sini 4. Kembali lagi ke perulangan sebelumnya. Berarti 4 apakah lebih kecil sama dengan 15? Iya. Berarti nanti akan ditampilkan nanti angkanya berarti adalah 4. Berikutnya nanti tadi adalah angka akan bertambah 1. Berarti angka sekarang adalah 5. Seperti itu. Nah, ini prosesnya. Sehingga pada saat di sini nilai angkanya adalah 15, ya. Pada saat nilai angkanya di sini adalah 15, berarti di sini 15, ya. Nah, di sini yang diujikan nilainya 15 gitu. Angkanya 15. 15 apakah lebih besar sama dengan 15? Iya, karena ini ada tanda sama dengannya. 15. Berarti yang ditampilkan di situ adalah 15. Kemudian nilai angkanya bertambah lagi di sini yaitu menjadi 16. Terakhir tadi 15. Ditambah 1 lagi menjadi 16. Kita uji lagi di sini. Berarti nilai angka di sini sekarang adalah 16. 16 apakah lebih kecil dari sama dengan 15? Oh, tidak. Kalau tidak berarti otomatis dia sudah keluar dari perulangan. Kalau sudah keluar dari perulangan dia akan menampilkan tulisan terima kasih. Seperti ini. Itu ya prosesnya yang perlu sekali kalian pahami. Ya, jadi kalau misalkan nanti di soal ujian yang keluar ini misalkan hanya listing programnya seperti ini, ya, misalkan nanti tinggal kalian outputnya seperti apa, kalian harus tahu bagaimana cara kerjanya. Oh, tampilannya nanti ini jadinya seperti ini nih, gitu. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang kalau misalkan kita dengan menggunakan programnya bagaimana? Kita cek dulu ya sebentar, walaupun ini sudah Ibu jelaskan ya. Ya, jadi ini ya programnya. Kalau misalkan tadi sudah dibuat ya. Nah, ini Ibu hanya menuliskan aja. Jadi di sini kalau untuk angka sama dengan angka plus 1, ini sebenarnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini, angka plus sama dengan 1. Itu artinya tadi sama seperti yang sudah kita Ibu jelaskan tadi, yaitu angka sama dengan angka plus 1. Ini kalau penyederhanaannya seperti ini penulisannya. Kalau misalkan angka min sama dengan 3, itu artinya angka sama dengan angka min 3. Oke,
gitu ya. Nanti kalau di run nanti hasilnya seperti ini. Baik, kemudian ini tadi ya hasil runningnya sama dengan ini. Kalau diimplementasikan ke dalam program Python nanti hasilnya sama seperti ini, akan menampilkan tulisan bilangan ke angkanya dari 1 sampai dengan 15, kemudian baru di bawahnya ada terima kasih. Itu ya. Oke, nah sekarang di sini contoh berikutnya adalah di sini untuk mencetak bilangan menurun. Nah, mencetak bilangan menurun dari 10 sampai 1 menurun. Berarti bilangannya pasti nanti akan berkurang 1 misalkan. Nah, di sini pertama dideklarasikan dulu bilnya adalah sama dengan 10. Tadi kan nilai yang dimulai itu kan dari angka 10. Makanya di sini deklarasinya nilai bilnya itu sama dengan 10 gitu. Kemudian di sini kondisi yang diuji while bill lebih besar dari 0. Berarti selama kondisinya ini bernilai benar atau selama bill ini lebih besar dari 0, maka lakukan di bawah ini, yaitu cetak bill, kemudian nilai bill nanti dikurangi 1. Jadi logikanya pertama 10 nilai billnya, nilai awal. Berarti kondisi yang diuji pertama nilai bill di sini adalah 10. 10 apakah lebih besar dari 0? Iya. Kalau iya berarti cetak nilai bill. Berarti nilai bill yang dicetak di sini adalah 10. Berikutnya di sini bill sama dengan bill min 1. Berarti nilai bill di sini sekarang berapa? Nah, nilai bill sekarang di sini akan berkurang 1. Terakhir tadi nilai billnya di sini adalah 10. 10 min 1 hasilnya adalah 9. Lakukan lagi perulangan seperti sebelumnya. Gitu, ya. Ini ya. Kalau misalkan dibuatkan ke dalam flowchartnya, ini nanti seperti ini. Jadi untuk menampilkan bilangan yang menurun dari 10 sampai 1. Jadi dimulai dari harga awalnya nilai billnya tadi sama dengan 0. Kemudian nanti di sini ada kondisi di mana billnya lebih besar dari 0. Selama ini billnya lebih besar dari 0, selama true atau ya, maka akan melakukan cetak nilai bill itu sendiri dan nilai billnya akan berkurang 1 seperti ini ya. Tapi kalau tidak, kalau kondisinya ini bernilai salah, berarti nanti di sini akan mencetak hasil mencetak bilangan menurun, akan tampilannya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang prosesnya ya. Kalau misalkan mungkin tadi ada yang belum paham, prosesnya diketahui tadi bilangannya adalah pertama 10, kemudian ada kondisi bill lebih besar dari 0, kemudian cetak bill di sini, kemudian bill sama dengan bill min 1. Jadi nilai awal tadi kita masukkan misalkan 10. Kita uji, kemudian berikutnya 10 apakah lebih besar dari 0? Iya. Kalau iya cetak bill. Berarti cetak bill di sini pertama kali adalah 10 seperti ini. Kemudian bill sama dengan bill min 1. Oh, bill yang terakhir tadi adalah 10. 10 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 9. Berarti nilai bill sekarang adalah 9. Berarti pada saat masuk ke kondisi lagi di sini, yang diuji sekarang di sini nilai billnya adalah 9. 9 apakah lebih besar dari 0? Iya. Kalau iya berarti cetak lagi bill tersebut. Berarti yang dicetak adalah 9. Baru nanti bill sama dengan bill min 1 ini. Bill sama dengan bill min 1 berarti 9 dikurangi 1. Berarti sekarang adalah 8. Kembali lagi ke sini. Berarti bill lebih besar dari 0. Berarti 8 apakah lebih besar dari 0? Iya. Baru cetak bill 8 dan seterusnya. Nah, di sini sampai dengan nilai bill di sini misalkan 1 ya, terakhir ini 1. 1 apakah lebih besar dari 0? Iya. Berarti di sini yang dicetak billnya adalah 1.
Nah, kemudian di sini nilai bil sama dengan bil min 1. Nah, sekarang nilai bil sama dengan bil min 1, nilai bilnya sekarang adalah 0. Ya, 0. Kita kembali lagi ke perulangan di sini, ke kondisinya. Bil apakah lebih besar dari 0? Terakhir tadi nilainya 0. 0 apakah lebih besar dari 0? Oh, tidak. Salah. Berarti kalau sudah salah berarti keluar dari perulangan ini dan nanti akan menampilkan tulisan hasil mencetak bilangan menurun. Seperti itu. Ya. Jadi ini prosesnya ya yang perlu kalian benar-benar pahami ya. Misalkan nanti ada perintah apapun ataupun kalian diminta untuk mengerjakan studi kasus apapun ya, itu yang penting harus benar-benar paham prosesnya. Jadi kalau misalkan tidak paham prosesnya ya mungkin akan kesulitan ya nantinya di situ untuk misalkan soalnya yang ditampilkan itu hanya listing dan kalian diminta untuk secara logika nanti tampilannya seperti apa. Kalau kalian nggak tahu prosesnya ya sudah, nanti nggak akan tahu outputnya bagaimana, begitu ya. Jadi ini hanya sebagai pembantu saja ya, pembantu kalian. Oh, berarti nanti yang dicetak ini loh hasilnya, bilnya berarti 10, 9, 8 sampai dengan 1. Hasilnya kan sama dengan yang ada di sini. Gitu. Jadi ini nanti yang akan ditampilkan gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya, berikutnya ini adalah contoh tadi ya, contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian di sini ada contoh mengenai untuk menentukan bilangan prima atau tidak ya. Jadi menentukan bilangan prima atau tidak, listing programnya bisa kalian lihat seperti ini ya. Di sini input bilangan, misalkan bilangan sama dengan integer. Input masukkan bilangan, berarti nanti kalian diminta untuk memasukkan bilangan terlebih dahulu. Kemudian jika bilangan lebih besar dari 1 ya, jadi jika bilangan lebih besar dari 1 maka ini ya ada for i, berarti kita ada perulangan for i in ring, berarti ini jangkauannya untuk nilai i-nya di sini yaitu mulai dari nilai i-nya adalah mulai dari 2 sampai dengan bilangan. Nanti tergantung bilangannya nanti yang diinputkan nanti nilainya berapa. Nah, terus di sini ada bilangan modulus i. If bilangan modulus i sama dengan 0, artinya jika sisa hasil bagi dari bilangan dengan i itu sisa hasil baginya adalah 0, maka nanti di sini akan tampil bilangannya ini berapa tadi yang kita inputkan, nanti akan merupakan bilangan prima gitu. Print kemudian di sini i kali ya, berarti i kali nanti ini nilai i-nya nanti berapa, ini nanti yang ditampilkan gitu. Kemudian nanti akan tampil bilangan bilangan itu sendiri. Nah, break ini adalah perintah untuk keluar atau untuk melompat ke statement yang lain. Jadi break ini akan secara tidak langsung dia akan memaksa keluar dari if ini jika misalkan terpenuhi ya kondisinya di situ. Jadi ini nanti berarti perintah yang di bawahnya ini tidak akan dibaca karena di sini sudah ada break itu. Berarti kalau di sini ada break, dia akan keluar dari perintah ini ya, keluar dari pengujian yang ada di sini gitu untuk menjalankan perintah yang lain. Begitu ya. Oke. Nah, untuk untuk contoh nih, contoh dari hasil runningannya seperti ini ya.
nanti masukkan bilangan. Ini 137, dia adalah bilangan prima. Masukkan bilangan 147. Nah, 147 ini bukan bilangan prima. Nah, ini apakah hasilnya seperti ini? Kita coba ya kita coba buka programnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Jadi untuk programnya ya, tadi Ibu pindahkan ke sini ke Python-nya. Kalian bisa lihat di sini ya. Sekarang kita coba run ya, kita coba run. Nah, di sini misalkan ya, misalkan Ibu mau inputnya di sini, misalkan bilangannya adalah 2 misalkan. 2. Kira-kira 2 nanti hasilnya apa? Kita lihat dulu. 2 ini tidak ada hasilnya. Kenapa? Ya, kita lihat di sini. Berarti nilai di sini adalah 2. Di sini bilangan ya, di sini bilangan 2 apakah lebih besar 1? Iya. Terus di sini kita masuk ke perulangannya. Masuk ke perulangan di sini ya. Masuk ke perulangan di sini berarti 2 di sini koma 2. Nah, ini kan tidak ada nilainya kalau misalkan di sini 2,2, sehingga perulangan ini itu tidak bisa dikerjakan gitu. Sehingga apa? Hasilnya kosong. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba misalkan lagi. Misalkan kita coba input dengan 3. Nah, kalian perhatikan di sini 3 ya. 3 berarti di sini yang diinput 3, berarti di sini nilai bilangannya adalah 3. 3 apakah lebih besar dari 1? Iya. Berarti kita masuk ke perulangan ini. Berarti ringnya di sini adalah 2,3 ya. Berarti kita lihat di sini. Berarti ini masih memenuhi ringnya, bisa ada nilainya yaitu 2 ya, dimulai dari 2. Berarti yang nanti yang ditampilkan di i-nya di sini hanya 2. Berarti bilangan di sini tadi adalah 3. 3 modulus i. I-nya di sini adalah diisi dengan 2 karena mulainya dari 2. 3 modulus i. Berarti apakah sisa hasil bagi dari 3 dengan 2 apakah sama dengan 0? Tidak, ya kan? 3 modulus 2 hasilnya adalah harusnya 1. Berarti ini tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak dikerjakan. Berarti kalau ini tidak dikerjakan, berarti kita mengerjakan yang else-nya. Berarti else-nya apa? Bilangan prima. Berarti bilangan yang kita inputkan tadi adalah 3. Berarti 3 adalah bilangan prima. Berarti hasilnya seperti ini. Lagi ya, misalkan kita masukkan di sini adalah 4. Nah, kalau 4 kira-kira bagaimana 4? Tuh, perhatikan. Kalau 4 ya, kita masukkan 4 di sini berarti pertama yang diuji adalah 4. 4 apakah lebih besar dari 1? Gitu kan? Iya. Berarti kalau iya berarti ringnya di sini adalah 2,4. Ya. Berarti nanti nilainya bisa 2, 3. Di ringnya ini ya. Nah, berarti bilangan modulus i, Bilangan modulus i berarti tadi 4, sisa hasil bagi dari 4, modulus i-nya pertama adalah 2. Modulus i-nya tadi adalah 2. Berarti 4, apakah modulus i 2 itu sama dengan 0? Iya, benar. Karena sisa hasil bagi dari 4 dengan 2, ya 4 modulus 2 itu adalah 0. Berarti kalau di sini benar, berarti ini yang dikerjakan. Ya, ini yang dikerjakan. Berarti di sini print bilangan. Tadi bilangannya adalah 4. Ya, berarti 4 bukan bilangan prima. Kemudian di bawahnya nanti ada print lagi nilai i. Nilai i tadi di sini yang terakhir yang dibaca adalah 2. 2, terus nanti ada tampilan kali, terus di sini ada tampilan bilangan, ya. Bilangan dibagi dengan i.
ya. Berarti hasilnya tadi bilangannya adalah 4, nilai I-nya adalah 2. Berarti di sini hasilnya adalah 2 gitu. Sama dengan bilangan. Sama dengan bilangan ini, bilangan yang kita inputkan tadi. Berarti nilai I-nya di sini 2, terus ada tampilan kali, terus nilai bilangan dibagi I-nya tadi adalah 2, berarti sama dengan bilangan yang kita inputkan, yaitu di sini adalah 4. Berarti hasilnya seperti ini, 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu, ya. Jadi kalian harus paham ya mengenai prosesnya, cara perhitungannya seperti ini, mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, begitu. Ya, kemudian di sini ada break. Jadi setelah menampilkan ini break, jadi keluar dari kondisi ini, keluar dari perulangannya, gitu. Makanya di sini sudah tidak ada hasil yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang diinputkan adalah 137. Bagaimana? Prosesnya sama, ya. Tapi yang nanti yang ditampilkan tuh sangat banyak sekali di sini yang ditampilkan di sini nilainya tidak hanya tampilannya tidak hanya 137 adalah bilangan prima, itu tidak gitu, tapi yang ditampilkan nanti sebanyak dari jangkauan ini gitu. Ini tadi sebenarnya kan masih ada jangkauannya, tapi karena di sini tadi waktu Ibu menginputkan nilainya bilangan adalah 4, di sini ada break, maka otomatis yang jangkauan untuk nilai 3-nya tidak akan dibaca karena break, berarti udah dianggap selesai, kayak di cut gitu loh. Jadi sudah tidak dikerjakan lagi gitu. Itu maksudnya seperti itu. Oke, ini ya mengenai contoh program yang ada di slide kalian tadi. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat kembali. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh ya. Di sini Ibu mau menampilkan deret bilangan misalkan 20, 16, 12, 8, 4, 0. Nanti menggunakan perulangan for dan perulangan while. Jadi kalau misalkan menggunakan perulangan for atau while ya, nanti akan menghasilkan deret bilangannya seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini kan deretnya ini akan berkurang nilainya 4, 4. Berarti ini merupakan bilangan menurun dan menurunnya ini berkurang sebanyak 4, 4 gitu. Yang pertama, di sini kalau menggunakan while. Kalau menggunakan while berarti nilai awal yang pertama kita definisikan adalah 20. Kemudian di sini kondisinya yang diuji nilai I lebih besar atau sama dengan 0. Berarti maksudnya nilai I yang diuji nanti apakah lebih besar sama dengan 0. Kalau iya, selama kondisinya itu memenuhi, nanti akan mencetak nilai I. Berarti kalau di sini 20 apakah lebih besar sama dengan 0? Iya. Berarti yang dicetak nilai I-nya di sini pertama kali adalah 20. Nah, kemudian di sini ada I min sama dengan 4. Nah, I min sama dengan 4 artinya adalah nilai I sama dengan I min 4. Oke, ini ya sudah Ibu tambahkan I min sama dengan 4, artinya I sama dengan I min 4. Berarti nilai I-nya akan berkurang 4. Tadi 20 dikurangi 4, hasilnya berarti nilai I sekarang adalah 16. 16 kita uji, 16 apakah lebih besar sama dengan 0? Iya. Cetak lagi nilai I-nya, berarti nilai I yang dicetak di sini adalah 16. Seperti ini. Sehingga nanti akan menampilkan seperti ini, 20, 16, 12, 8, 4, dan 0. Begitu, ya. Dan kemudian di sini ada kalau ini menggunakan while. Nah, sekarang kalau menggunakan for. Nah, kalau menggunakan for, batas
awalnya sudah diketahui 20, batas bawahnya tadi 0, dan berkurangnya di sini stepnya adalah min 4. Jadi kita tinggal menuliskan seperti ini aja. Kalau dengan menggunakan for, mungkin lebih simpel ya, menggunakan for. Nah, tapi ya, kalau di sininya penulisannya di sini adalah 20,0, min 4, maka yang ditampilkan nilai i yang terakhir di sini adalah 4 gitu. Jadi tidak sampai dengan 0 yang ditampilkan. Begitu. Tadi sudah Ibu banyak menjelaskan ya mengenai for. Ya, kenapa ini nilai nolnya tidak sampai terakhir. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau nilai nolnya ini ditampilkan, ya nilai nolnya ini ditampilkan, maka ini ada perubahan. Nah, sedikit perubahan di dalam ringnya. Di dalam ringnya ini kalian rubah 20. Nah, batas akhirnya di sini bukan 0 tapi min 4. Min 4 di sini min 4, sehingga nanti yang ditampilkan bisa sampai nilai i-nya adalah 0. Gitu. Ya. Nah, ini perlu kalian pahami mengenai penggunaan ring atau untuk jangkauannya gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan, oh kalau menggunakan while itu instruksinya ada beberapa ya, misalkan di situ ada 4 baris. Tapi kalau menggunakan for ini hanya 2 baris instruksinya. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu kadang memang ada lebih baik menggunakan for, ada yang lebih baik menggunakan while ya. Dilihat dari studi kasusnya juga. Oke? Ya. Nah, tadi perintah break tadi ya. Break tadi fungsinya untuk keluar dari suatu loop, perulangan atau while, bisa juga dari kondisi juga ya. Break. Jadi setelah break ini ada perintah break, misalkan ini ada statement di bawahnya, maka ini tidak dikerjakan, tapi dia langsung keluar nanti untuk menjalankan statement yang di luar dari loop atau dari kondisi tersebut gitu. Ya, contoh misalkan di sini Bill sama dengan 6. Kemudian for i in ring 0,10. Berarti kalau ringnya 0,10 berarti nilai yang ditampilkan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai 9, tapi jumlah elemennya tetap ada 10. Oke. Print i. Nah, print i berarti kalau misalkan print i-nya ini biasa, berarti nanti yang ditampilkan nilainya adalah 0 sampai 9. Tetapi karena di sini ada if i is Bill, berarti artinya jika nilai i itu adalah sama dengan Bill, berarti kita Bill-nya tadi sudah 6 ya, ditentukan dengan 6, berarti jika nilai i-nya pada saat nilai i-nya itu sama dengan 6, sama dengan Bill, maka break atau keluar. Sehingga apa yang terjadi? Berarti yang ditampilkan nilainya hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di programnya ya. Oke. Kita lihat di programnya. Ya. Kita lihat di programnya seperti ini ya tadi ya. Jadi misalkan nih kondisi awal, misalkan if-nya ini Ibu buat jadi komentar dulu seperti ini, jadi biar kalian tahu bedanya. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita run ya. Kalau kita run nih akan menampilkan angka 0 sampai 9 seperti ini ya. 0 sampai 9 ya. Tapi ya ini misalkan ini Ibu jadikan komentar, berarti kan ini tidak dieksekusi ya. Nah, sekarang kita hapus ini. Ada if-nya tadi. If is Bill tadi ya. If i is Bill, terus break. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kita run. Nah, kalian perhatikan. Jadi, pada saat nanti nilai Bill-nya ini sama dengan 6, ya, jika nilai i-nya ini sudah sama dengan 6, ya, maka ini break, maka dia akan keluar dari perulangan ini. Gitu. Jadi harus tahu bedanya ya. Seperti itu. Jadi nanti nilai yang ditampilkan hanya 0, 1, 2, 3 sampai 6. Oke? Ya. Nah, berikutnya ini adalah fungsi continue ya. Fungsi continue ini adalah untuk
melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Jadi nanti akan berlanjut gitu. Jadi setelah kalau misalkan ada perintah continue, nanti kita akan mulai dari awal lagi pengulangannya. Contohnya seperti ini ya, contohnya Bill sama dengan 0. Kemudian di sini ada pilihan. Oke, ini Bu langsung ke programnya saja ya. Kita praktekkan langsung saja. Oke. Sebentar. Nah, ini ya programnya. Bill sama dengan 0. Kemudian tadi ada pilihan sama dengan Y. While pilihan tidak sama dengan N. Ya. Jadi selama pilihan ini yang diinputkan itu nanti nilainya tidak sama dengan N, maka kerjakan yang ada di dalam perulangan ini. Yaitu pertama Bill sama dengan integer input, masukkan bilangan di bawah 50. Jadi di sini diminta untuk memasukkan nilai bilangan di bawah 50 gitu. Nah, tapi kalau misalkan terjadi nih, misalkan if bilangannya itu Bill itu lebih besar dari 50 bagaimana? Nah, if Bill lebih besar dari 50, maka di sini nanti akan tampil cetak bilangan melebihi angka 50. Silahkan ulangi. Nah, kemudian di sini ada perintah continue. Nah, continue ini nanti akan kembali ke awal lagi gitu, ya. Nah, sekarang kita coba ya. Dan di sini ada pilihan sama dengan input, apakah Anda ingin mengulang kembali ya atau tidak. Jadi kalau misalkan kalian pilihannya adalah Y atau ya, berarti akan masuk lagi ke perulangan ini gitu. Kita coba run. Oke. Nah, tadi ya. Misalkan sekarang Ibu mau memasukkan nilai bilangannya misalkan di atas 50, berarti 60 misalkan yang Ibu masukkan. Berarti kalau di sini 60, berarti apa yang terjadi? Nanti akan tampil tulisan bilangan melebihi angka 50. Silahkan diulangi. Enter. Tuh. Kalian perhatikan, akan tampil bilangan melebihi angka 50. Silahkan diulangi. Nah, di sini ada continue. Continue itu berarti kembali ke awal lagi. Berarti kembali meminta masukkan kembali, memasukkan bilangan di bawah 50. Nah, sekarang kalau misalkan kita masukkan bilangan di bawah 50, misalkan 40. Misalkan kalau di sini nilai yang dimasukkan bilangannya adalah 40, berarti mana yang dikerjakan? Berarti yang dikerjakan di sini pangkat 2 dari bilangan ini adalah bilangan dikali bilangan. Berarti di sini nanti akan tampil pangkat 2 dari bilangan ini adalah bilnya berapa yang diinput. Misalkan 40, berarti 40 dikali 40 gitu, berarti ada 1600. Nih tuh ada 1600. Ini yang dikerjakan ya. Kalau misalkan ini tadi bernilai kalau sesuai dengan yang dimasukkan tadi bilangannya adalah di bawah 50. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada inputan. Apakah Anda ingin mengulang kembali? Nah, ini juga kalau kalian ingin mengulang kembali tanpa kita harus close dulu, run lagi, close dulu, run lagi. Kalau misalkan tanpa itu, ini bisa dengan menggunakan perintah seperti ini. Apakah Anda ingin mengulang lagi? Di sini ya atau tidak. Jadi kalau misalkan selama jawabannya ya, kita ketikkan Y, maka nanti akan diminta untuk memasukkan bilangan lagi. Misalkan yang dimasukkan bilangannya adalah 35 atau 30 gitu ya. Berarti nanti tampilannya sama tadi. Pangkat dari dua bilangan ini adalah berarti 30 dikali 30 yaitu 900. Nah, apakah Anda ingin mengulang kembali? Nah, ini kalau misalkan kita isi N ya. Nah, isi N. Nah, berarti di sini perulangannya ini nanti berarti pilihannya adalah tidak sama dengan N. Ya, berarti kalau di sini sama dengan N, itu artinya dia akan keluar dari perulangan. Selesai seperti ini. Gitu. Ya, ini ya fungsinya ya. Jadi misalkan kalian nanti diminta untuk bikin program, misalkan nanti di situ ada beberapa pilihan, jadi langsung sekali pengerjaannya. Nah, itu nanti bisa menggunakan ini, perintah-perintah seperti ini. Kalian tambahkan, ya. Oke? Begitu ya.
ya. Nah, ini tadi contohnya juga kalau misalkan dira nanti hasilnya seperti itu dengan nilai yang berbeda tentunya, tapi cara pengerjaannya adalah sama. Oke, nah itu ya penjelasan Ibu mengenai perulangan while. Nanti untuk penjelasan dari nested loop akan Ibu lanjutkan di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.